Kali ini kita akan membahas mengenai notasi sigma. Nah teman-teman, dalam matematikawan itu suka sekali untuk mempersingkat notasi, karena kalau terlalu panjang kan ribet ya. Misalkan kalau kita tahu 2 ya, 2 tambah 2 tambah 2, maka saya akan tuliskan untuk singkatnya 3 kali 2. Nah ini kan lebih ini ya, lebih kecil ukurannya, lebih kompak gitu ya. Lalu bagaimana kalau perkalian? Nah ini kan penjumlahan menjadi perkalian. Tapi sekarang muncul masalah baru, bagaimana kalau perkaliannya panjang, 3 kali 3 kali 3 nih. Nah ternyata kita perkenalkan satu notasi baru, yaitu pangkat. Ya, operasi pangkat itu 3 pangkat 3. Nah, bagaimana kalau ada pola-pola jumlah, misalkan kayak U1 ditambah U2 ditambah sampai U100 gitu ya. Nah, ini kita bisa singkat menggunakan notasi sigma yang akan kita bahas di dalam video kita kali ini. Nah, teman-teman, notasi sigma ini penting sekali. Nanti kalau kita tahu sifat-sifatnya, ini akan memudahkan kita juga untuk manipulasi. Notasi sigma juga ada dalam binomial Newton, dan khususnya untuk menghitung integral atau luas, tapi menggunakan pendekatan misalnya jumlah Riemann gitu ya. Itu kita harus belajar notasi sigma untuk memudahkan kita. Oke, kita coba definisinya dulu. Misalkan ada sigma dari I-nya 1 sampai N, artinya apa? Sum atau jumlah ya, sum ya. Jumlahkan dari 1 sampai N untuk UI, artinya apa? Ketika I-nya diganti 1, U1, maka tambah, ganti sekarang I-nya ganti di 2, U2, tambah lagi, I-nya naik lagi jadi U3 sampai ke N. Jadi bentuknya seperti ini. Bagaimana kalau sigma dari I1 sampai N, batas bawahnya 1, batas atasnya N untuk I? Ya udah, berarti I-nya diganti 1, tambah I-nya ganti 2, tambah I-nya ganti 3, tambah terakhir nanti I-nya ganti N. Bagaimana kalau I kuadrat? Sama 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah teman-teman, bentuk yang kayak gini panjang ternyata cukup ditulis dalam notasi ini. Pendek kan ya? Sederhana sekali. Nah nanti dalam penulisan sederhana ini kita mau lihat operasi-operasi atau sifat operasi aljabar pada notasi sigma untuk memudahkan kita, sehingga nanti waktu mengerjakan tidak terlalu panjang dengan menggunakan notasi sigma, tapi sekaligus operasi aljabar itu tidak salah. Itu sebabnya kita perlu tahu sifat-sifatnya. Beberapa sifat daripada notasi sigma ya, sifat aljabarnya. Misalkan ada jumlahkan ya, I1 sampai N untuk XI tambah YI atau XI kurang YI. Makanya saya tulis plus minus karena bisa jumlah bisa kurang. Ternyata ini sama saja, sigmakan XI-nya saja dulu plus baru jumlahkan YI-nya dulu gitu ya. Kalau ini kan sigma dari, nah ini XI tambah YI ya, terus I-nya 2, X2 tambah Y2, terus I-nya 3, X3 tambah Y3 gitu ya. Nah ini bisa masing-masing ternyata. Oke, ambil contoh ya, kita ambil bukti. Misalkan saya pakai 1 sampai 3 saja supaya tidak terlalu panjang. Kalau 1 sampai 3 berarti X1 tambah Y1 tambah, sekarang I-nya ganti 2, X2 tambah Y2 tambah, sekarang 3 ya, batas 3, stop sampai 3, berarti X3 tambah Y3. Ternyata nih kalau kita kelompokkan ini X1, X2 sama X3, itu saya bisa kelompokkan menjadi X1 tambah X2 tambah X3, yang ini menjadi Y1 tambah Y2 tambah Y3. Di mana X1 tambah X2 tambah X3 itu adalah sigma XI tambah ini sigma YI ya, ditulis dalam notasi sigma. Jadi kalau ada sigma daripada suatu ini ya, variabel di mana indeksnya, terdapat indeks daripada notasi sigmanya, bisa masing-masing di sigmanya masuk. Oke, ini berlaku untuk plus tapi juga berlaku untuk minus. Bagaimana kalau ada suatu angka dikali XI gitu ya, misalkan boleh UI, boleh XI, boleh YI lah gitu ya. Ternyata angka ini boleh keluar daripada sigma. Nah teman-teman ingat ya, kasus integral, biasanya integral 2 kali X, ternyata 2-nya boleh keluar dari integral. Kenapa? Karena sekali lagi integral itu adalah sigma sebenarnya. Tapi sigma yang N itu banyak sekali mendekati tak hingga. Ya, makanya nanti teman-teman mendapatkan mengapa integral bisa begitu, angkanya boleh keluar, terus yang ini yang diintegral. Karena sekali lagi integral itu adalah sigma, jumlah luas. Oke, nah kita mau lihat buktinya, pembuktiannya. Saya ambil misalnya 3 kali XI ya, berarti 1 masukin 3 kali X1 sampai batas atasnya saya cukup sampai 2 saja, plus I-nya 2, berarti tambah 3X2. Nah teman-teman perhatikan 3-nya saya keluarkan menjadi X1 tambah X2. Nah ini apa? X1 tambah X2 adalah sigma XI kan? Nah berarti 3 kali XI di sigma sama saja 3-nya keluar, di sini di depannya sigma XI dulu gitu. Jadi berlaku sifat yang kedua untuk operasi aljabarnya. Sekarang kita coba yang lain. Bagaimana kalau angka
sigma, tapi ini nggak ada indeksnya, berarti ini angka. Selama ini bergerak gitu ya, ini angkanya nggak berubah, konstanta gitu ya, konstan gitu ya. Ternyata setelah di sigma dari 1 sampai n itu sama saja angka tersebut dikali n. Mengapa bisa begitu? Kita coba lihat. Saya misalkan xi tambah 2 ya, dari 1 sampai 3, berarti x1 tambah 2 tambah i-nya naik jadi 2 indeksnya, x2 tambah 2 ini tambah, sekarang i-nya 3. Nah, stop sampai di 3 ya. Berarti i-nya 3, x3 tambah 2. Nah, di sini. Teman-teman perhatikan x1 tambah x2 tambah x3, itu kan saya bisa kelompokkan menjadi ini. Plus 3 tambah ini 3 kali 2 ya. Ini kan 2 tambah 2 tambah 2 itu 3 kali 2. x1 tambah x2 tambah x3. Nah, ini apa nih? Ini kan sigma xi. Nah, tolong perhatikan. Untuk sifat yang pertama masih ingat, kalau ada sigma daripada dua suku, sigmanya bisa masuk sini, sigmanya bisa masuk ke sini. Berarti ini sigma xi, ini sigma 2. Nah, sigma 2 dari 1 sampai 3 indeksnya itu adalah apa? 3 kali 2. Nah, kalau indeksnya n-nya adalah 3, berarti 3 kali 2. Kalau n-nya ini ada 5, berarti 5 kali 2. Maka terbukti bahwa sigma i dari 1 sampai ke n untuk suatu angka konstan, maka jawabannya adalah n dikali dengan k. Ini ya. Nah, ini saya tuliskan ulang tadi ya, sigma 1 sampai 3 ini dari 2 adalah 3 kali 2, maka sekali lagi sigma i sama n dari k adalah n kali k atau k kali n. Oke ya. Sekarang kita lanjut kepada yang lainnya. Nah, teman-teman, ada sifat yang keempat. Ini saya tidak turunkan, teman-teman, ini sebagai PR saja ya. Ini teman-teman bisa coba sendiri. Sigma i dari 1 sampai ke n dari ui ini bisa diubah indeksnya, manipulasi indeks. Yaitu sekarang saya i-nya satunya tambahin angka, tambahin 5 misalnya, jadi 6 gitu ya. 1 tambah 5. Maka yang atasnya ini juga n tambah 5 gitu ya. Nanti untuk u-nya di sini harus i dikurang 5. Ya, untuk menyesuaikan supaya tidak berubah seperti yang di awal. Jadi ini hanya mengubah indeks, ini juga indeks berubah, supaya ini kalau kita jumlahkan tetap sama dengan yang ini. Ya, ya teman-teman coba sendiri nanti ya. Nah, saya mau masuk kepada beberapa deret yang penting ya, khususnya yang berkaitan dengan notasi sigma, yaitu begini. Sigma i sampai 1 sampai ke n untuk i. Berarti apa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, indeksnya naik terus ya, tambah 5 tambah 6 sampai titik-titik tambah n. Maka rumusnya adalah setengah n kali n plus 1. Bagaimana kalau sigma i 1 n tapi untuk i kuadrat? Maka rumusnya ini. Ini apa? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sampai terus menerus sampai tambah n kuadrat yang terakhir. Maka totalnya adalah ini. Ini rumus jadinya. Yang terakhir i pangkat 3. Ya, ternyata menarik sekali kalau 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 itu kalau dijumlahkan sampai n pangkat 3 itu sama saja dengan ini. Ya, rumus yang pertama di kuadrat. Mengapa seperti ini? Kita akan coba pembuktiannya ya. Nah, kali ini kita akan masuk pembuktiannya. Beberapa deret ini penting karena kadang-kadang kita bisa menemukan ya, ada rumus-rumus yang memerlukan menghitung ini. Makanya kita coba menurunkan saja untuk pola bilangan seperti ini. Nah, pembuktian yang pertama dulu. Sigma dari i sampai 1 sampai n adalah setengah n tambah n plus 1. Ini dapat dari mana? Teman-teman perhatikan, ini kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 terus tambah n kan? Sn. Ini deret apa? Ini adalah deret aritmatik dengan B-nya adalah selisihnya adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Berarti kita bisa gunakan Sn rumusnya ini. U1 tambah UN bagi 2 kali N. Nah, UN-nya apa? UN-nya adalah N. U1-nya adalah 1 bagi 2. N-nya berapa? N-nya adalah sebanyak N. Berarti 1 tambah N bagi 2 dikali N. Atau setengahnya saya ke depan N dikali N plus 1. Nah, ini rumusnya dapat langsung. Ini kalau kita menggunakan rumus deret dari aritmatika. Nah, tapi saya mau menggunakan cara lain. Mengapa? Karena untuk yang soal yang kedua tadi, yang i kuadrat ya, itu nggak bisa pakai ini, aritmatika. Kita harus menggunakan pola-pola yang lain. Atau misalkan ada yang menyebutnya pola teleskop gitu ya, pola bilangan teleskop sehingga bisa dicoret-coret. Nanti saya coba akan kasih lihat. Nanti untuk pangkat 3 juga cara yang sama. Itu sebabnya untuk yang pangkat 1 saya coba turunkan dulu menggunakan cara yang sekarang saya mau kerjakan. Nah, teman-teman, misalkan i tambah 1
kuadrat dikurang I kuadrat. Nah, kenapa pola kayak begini ya? Karena sekali lagi ini kalau di kuadrat, I kuadrat tambah 2I tambah 1. I kuadrat kurang I kuadrat berapa? Jadi 2I ya, ada I-nya nih. Nah, ini kan ada I-nya. Ini di sigma nih. Semuanya ini di sigma dari 1 sampai N untuk I tambah 1 kuadrat dikurang I kuadrat. Karena nanti kalau kita menggunakan ini nanti ada pola yang menarik. Nah, teman-teman, saya coba masukkan dulu ya. 1 ke sini, tambah 1 jadi 2 kuadrat. 1 ke sini, kurang 1 kuadrat. Nanti plus, masukin 2. 2 tambah 1 kuadrat kurang 2 kuadrat. Nanti masukin lagi plus, masukin lagi 3 tambah 1 kuadrat. Dan terus gitu ya. Jadi begini polanya. Ya, karena sigma ketika I-nya 1, maka dapatnya ini. 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. Ketika I-nya 2, maka 2 tambah 1 kuadrat, 3 kuadrat. Ini ya. Terus 2 kuadrat ini. Tambah yang ketiga, I-nya 3. 3 tambah 1 berarti 4 kuadrat dikurang. Ketika terakhir N, berarti N tambah 1 kuadrat nih. N tambah 1 kuadrat dikurang N kuadrat. Nah, ini kan dijumlahin semua kan. Sigma ini kan artinya jumlah. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Teman-teman perhatikan, di situ ada yang bisa kecoret. Ini minus, ini plus, ini minus. Ini plus, ini minus. Nanti semuanya habis kecuali min 1 kuadrat sama N plus 1 kuadrat itu tidak kecoret. Karena tidak ada yang sama itu. Ya. Maka hasilnya selisihnya, hasil dari ini kurang ini itu adalah penjumlahan semuanya ini sebenarnya. Sederhana. Nah, ini adalah pola teleskop tadi ya. Maksudnya itu bisa saling menghilangkan gitu ya. Sehingga dapat bentuknya cuma ini kurang ini. Dan ini N plus 1 kuadrat dikurang 1. Dan ingat, N ini bukan indeks ya. Ini bukan indeks yang lagi bergerak, bukan I, hati-hati. N ini adalah angka ini nih. Yang besarnya. Sampai bisa batas atasnya itu ya, batas atasnya. Nah, teman-teman, kalau saya jabarkan di sebelah kanan ini, dengan menggunakan sifat notasi sigma gitu ya, saya akan dapatkan sigma dari I kuadrat tambah 2I tambah 1. Kenapa? Karena dibongkar dari sini, dijabarkan I tambah 1 kuadrat itu I kuadrat tambah 2I plus 1 kurang I kuadrat. Nah, ini ada I kuadrat, ada I kuadrat, jadi habis. Jadi sigma 2I tambah 1. Nah, sigmanya masuk. Karena tadi ya, sifat notasi sigma itu kalau ada plus itu bisa masuk masing-masing. Nah, sigma dari 1 apa? Angka. N dikali 1, yaitu N. Nah, 2-nya saya keluarkan jadi 2 sigma I tambah N. Nah, ini hasil harus berapa? Ini hasilnya harus ini. Ya, berarti 2 kali sigma I tambah N harus sama dengan N plus 1 kuadrat kurang 1. Nah, N plus 1 kuadratnya saya jabarkan dulu. Saya buka, kurang 1 ya. Ini ada N, saya pindahkan jadi N-nya 2N dikurang N gitu ya. Satunya juga ini habis, maka saya dapatkan 2 sigma I N kuadrat tambah N. Nah, ini N-nya bisa faktorkan keluar jadi N dikali N plus 1 kan. Maka sigma I setengah kali N plus N plus 1. Sama ya dengan ini, sama saja. Teman-teman mungkin bilang, kok panjang banget ya, mendingan pakai ini. Betul, tapi saya mau memakai metode ini. Kenapa? Sekali lagi, nanti untuk yang pembuktian nomor pertama kan mudah nih kalau kita pakai ini. Pembuktian untuk nomor pertama kalau kita pakai ini kan panjang. Tapi untuk pembuktian nomor 2 dan pembuktian nomor 3, yaitu sigma I kuadrat dan sigma I pangkat 3, nggak bisa kita pakai ini. Harus pakai yang ini. Oke. Kita lanjut yang kedua. Pembuktian sigma I kuadrat itu menghasilkan rumus 1/6N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1. Nah, teman-teman, sekarang saya menggunakan, tadi kan kalau misalkan sigma I saya menggunakan I tambah 1 kuadrat. Ini saya menggunakan I tambah 1 pangkat 3 dikurang I pangkat 3. Nanti I pangkat 3 juga kecoret sih. Sisanya adalah tinggal I kuadrat sama I gitu ya. Nah, saya gunakan sigma ya. Lalu dimana I-nya 1 masukin sini. Jadi 1 tambah 1 2 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Lalu I-nya 2 tambah 1 di 3 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. Terus sampai paling terakhir batas atasnya adalah N tambah 1 pangkat 3. Nah, jadi kalau saya tuliskan seperti ini, ya, bersusun. Nah, teman-teman, ini kan dijumlah ya, jumlah-jumlah, karena ketika I-nya 1 dapatnya ini. Ketika I-nya masukin 2 dapatnya yang ini. Lalu ini kan sigma artinya jumlah. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, ternyata kalau dijumlah itu ada yang saling menghilangkan, ada plus min ya kan, kecoret semua itu ya. Jadinya tinggal N plus 1 pangkat 3 dikurang 1. Nah, teman-teman, kalau misalkan saya jabarkan ini sebelah kanan,
sigma I tambah 1 pangkat 3 secara binomial Newton ya, itu kan I pangkat 3 tambah 3I kuadrat tambah 3I tambah 1 kurang I pangkat 3. Jadi kalau menggunakan notasi aljabar masih ingat ya, A plus B kalau pangkat 3 itu adalah A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, ini A-nya adalah di sini adalah I, lalu B-nya ini adalah 1. Nah, pangkat 3 berarti I pangkat 3 tambah 3 kali I kuadrat kali 1 tambah 3 kali I kali 1 kuadrat ditambah 1 pangkat 3. Itu sebabnya teman-teman akan mendapatkan hasil seperti yang ada di dalam kurung tersebut ya, yang di sini. Kurang dengan I pangkat 3. Nah, ini ada I pangkat 3, ini ada I pangkat 3, maka hasilnya menjadi reduksi seperti ini. Nah, sigma ini bisa masuk notasinya ya, karena ini kan jumlah kan, masih ingat sifat notasi sigma yang pertama tadi. Nah, ini masuk ke dalam, 3-nya bisa keluar karena pengali ya, ini sigma 3I sama 3 kali sigma I. Nah, sigma dari 1, dari I-nya dari 1 sampai N adalah N dikali 1, yaitu N. Itu sifat notasi itu ya, sigma yang teman-teman sudah dengarkan di awal-awal. Nah, sigma I kuadrat ini kita justru mau cari ya. Nah, total semua ini ya kan penjabaran dari sini ya, harus sama dengan ini. Ya, ini kan tadi kita sudah coba ya, ternyata hasilnya sederhana menjadi N tambah 1 pangkat 3 kurang 1. Berarti ini harus sama dengan ini. Maka kita dapatkan 3 kali sigma I kuadrat tambah 3 kali, nah, sigma I apa? Sigma ini kan yang pertama tadi, yang apa namanya, sifat deret khusus, tapi yang pertama rumusnya adalah setengah kali N plus 1. Kita sudah turunkan sebelumnya, bahkan kita sudah coba juga menggunakan deret aritmatik. Hasilnya adalah ini kan, plus N, ini plus N sama dengan ini yang di bawah. Ini kita coba jabarkan ya, pakai binomial Newton yang pangkat 3, N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N tambah 1 dikurang 1 ya. Atau kita buka secara aljabar juga, kita sudah tahu ya, A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3, di mana A-nya adalah N, B-nya adalah 1. Kita dapatkan seperti ini, lalu dikurang dengan 1 ini ya, 1. Maka kita dapatkan 3 sigma I kuadrat. Nah, ini saya kalikan masuk dulu ya, N kali N 3 per 2N kuadrat, 3 per 2N dikali 1, 3 per 2N tambah N gitu ya, sama dengan, nah ini N pangkat 3 tetap ada 3N kuadrat tambah 3N, 1 kurang 1 habis. Nah, teman perhatikan di sini 3 per 2N kuadrat, di sini ada 3N kuadrat. 3 per 2 itu kan 1,5 ya, ini kan 3 ya. Nah, kalau saya pindahkan ini ke kanan, 3 dikurang 3 per 2, 3 per 2 ya. Nah, ini 3 per 2N tambah N berapa? 5 per 2N. Saya pindahkan ke kanan, ini ada 3N nih. Jadi 3N dikurang dengan 5 per 2N. Ini kan 5 per 2N ya, 3 per 2 tambah 1, ini 5 per 2. 5 per 2N pindahkan ke sana, jadi 3N dikurang 5 per 2, jadinya setengah N. Maka sederhananya menjadi seperti ini. Oke, maka sigma I kuadrat adalah, oh ya, ini saya keluarkan dulu N-nya, karena ada N, terus setengahnya saya keluarkan ya, menjadi 2N kuadrat tambah 3N per 1. Nah, teman-teman, ini saya bisa faktorkan menjadi 2N tambah 1 dikali dengan N tambah 1, karena 2N tambah 1 kali N plus 1 adalah ini, 2N kuadrat tambah 3N plus 1. Ini ada N nya di luar. Nah, 3 nya saya pindahkan ke sana jadi pembagi, jadi 1 per 2 ya, dibagi dengan 3 jadi 1/6. Maka ini adalah rumus sigma I kuadrat seperti ini. Hasilnya sama seperti yang di sini, ya kan? Jadi kita sudah membuktikan untuk rumus yang kedua mengapa seperti ini. Nah, untuk rumus yang ketiga, teman-teman silakan coba sendiri menggunakan pola yang sama, hanya saja menggunakan I tambah 1 pangkat 4 dikurang I pangkat 4. Nanti teman-teman akan mendapatkan rumus sigma I sampai ke N dari I pangkat ketiga gitu ya. Tapi saya sudahi video saya sampai di sini, harap teman-teman terus menonton video saya. Salam semangat.